gitu loh. Karena ini jarang diajarkan, serius gitu loh. Pendeta jarang loh mau membahas gitu. Nah ini anak-anak ini nggak ngerti Bibelnya sendiri, coba menyerang. Bagaimana katanya umur 6 tahun gitu loh. Ya di zaman itu ya boleh-boleh saja, orang tuanya kok nggak keberatan. Ngapain lo yang keberatan? Bagaimana coba Ishak sama apa sih Ribka gitu loh. Apa kita mau bahas? Oh enggak gua. Bagaimana dengan Bunda Maria dengan Pak Yusuf? Usianya berapa? Kami yang nggak pernah menyerang pakai itu. Tapi kalau lo nyerang kita kasih gitu loh. Kenapa? Siapa kita anak belakangan ini ingin memberikan gitu ya penilaian yang negatif kepada para nabi sebelumnya? Siapa kita? Itulah kejadian waktu itu gitu loh. Gitu. Ya seperti itu. Udah dijelaskan berkali-kali. Masih aja di framing terus-menerus begitu. Giliran dikasih data di Bible bagaimana? Bagaimana Bunda Maria dalam keadaan hamil besar bersama Pak Yusuf menikah? Bagaimana itu? Ada Tuhan di dalam perutnya Bunda Maria menikah dengan Pak Yusuf. Bagaimana itu kira-kira kalau kita serang kayak gitu? Dilirik Pak Yusuf ya Bang ya, sudah dilirik Pak Yusuf untuk dikawini. 90 lagi umurnya, gimana itu? Tapi kita sebagai umat muslim ya itu yang terjadi sebelumnya di Bible kamu. Kami nggak mau jadikan apa gitu loh. Tapi kalau untuk berbalas pantun ya terpaksa kami kasih supaya lu cerdas dikit gitu. Syukur ya tadi penumpangku oten bang. Kalau enggak tadi aku ikutan tadi itu gas-gasan. Jadi dia tadi membawa Al-Maidah 46 di mana Allah menyatakan Taurat dan Injil itu adalah cahaya dan kebenaran bagi orang-orang Bani Israel di kala itu. Memang benar. Apapun yang diciptakan Allah itu, apapun yang diberikan oleh Allah itu semuanya sempurna karena Allah itu Maha sempurna. Maka yang diciptakan itu pasti sempurna. Ya, karena Allah Maha sempurna, ya apa yang diciptakan Allah pasti sempurna. Itu poin paling penting bagi kita. Nah, terkait kenapa dikatakan yang buat kitab Allah itu Taurat dan Injil itu tidak sempurna karena akal manusia, karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia. Bumi dan langit ini diciptakan Allah. Bumi diciptakan Allah dengan sempurnanya. Nah, yang membuat bumi ini hancur, yang membuat bumi ini rusak adalah manusia. Manusia, ya. Jadi pada saat itu memang benar Taurat dan Injil itu adalah kebenaran dan cahaya bagi orang Israel, bagi Bani Yakub. Itu benar, tidak ada masalah kalau itu. Nah, Al-Quran lagi lebih disempurnakan, terjaga lagi sampai hari kiamat. Ya, jangan dibilang bahwasanya Al-Quran, Taurat dan Injil itu tidak sempurna. Sempurna di zamannya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada yang lebih menyempurnakan lagi karena Zabur, karena Taurat dan Injil itu hanya diperuntukkan oleh satu wilayah, bukan untuk seluruh dunia. Sempurnaan itu hanya diperuntukkan satu wilayah, yaitu Yerusalem, Bani Israel, terhadap kaumnya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sempurna. Nah, datang lagi Al-Quran untuk seluruh manusia. Udah jelas itu fix. Ada urutannya kok. Di Al-Quran kalau di Islam itu kita lengkap data, Masya Allah. Apalagi Bang Handi. Betul sekali itu Bang. Teman-teman. Ya ini mereka memang suka merubah begitu. Ya jelas di sana kemarin ya. Yeremia 31 ya sampai 36 ini. Oh, ya benar. Datang Mikana merubah. Di situ untuk Bani Israel gitu. Dirubah untuk seluruh manusia. Datanya sendiri juga loh. Bayangkan gitu. Jadi betul kata Pak Erik bahwa kitab para nabi sebelumnya itu sempurna di kaumnya Nabi Musa, sempurna Injil itu di kaumnya Nabi Isa alaihissalam, sempurna di kaumnya gitu loh. Nah, coba kalau misalnya nih ya tidak ada Al-Quran, kita katakan itu sempurna untuk seluruh umat manusia, apa yang kita mau perbuat dalam beribadah? Ada SOP? Ada SOP enggak? Enggak ada Bang. Enggak ada Al-Quran, enggak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada SOP untuk beribadah? Enggak ada. Di jam berapa, tanggal berapa, bagaimana, berapa kali sehari dan seterusnya?
kiblat kemana gitu. Nah, bagaimana hukum nikah? Cara-cara menikah seperti apa? Lengkap begitu? Bagaimana zakat, bagaimana dan lain-lain dan seterusnya begitu. Hukum jual beli. Sempurna begitu? Ya bersyukur ada Al-Quran penyempurna, itu maksudnya. Gitu. Iya, Itulah syariatnya Rasulullah itu dari zamannya pada saat Rasulullah dijadikan nabi sampai sekarang itu berlaku. Berlaku sampai sekarang itu, turun temurun sampai hari kiamat. Itu syariatnya Rasulullah. Jadi Al-Quran ini emang secara apa, emang dia hidup. Ya, sampai-sampai yang dimana kita tidak ketahui tentang hukum-hukum sosial ya. Itu di Al-Quran juga menjelaskan. Itu contoh kecil aja gitu ya. Masya Allah memang, Masya Allah. Lanjut Bang Andi. ya kalau nggak ada Al-Quran, gitu ya, apa landasan iman para pejuang kita yang mengusir pada penjajah ini membawa Bible ke Nusantara? Apa yang dipakai coba? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai mengusir mereka? Bible merajalela di Indonesia, gitu loh. Agama penjajah mau jaya di sini nggak bisa berdasarkan penjajah bawa agama. Harus diberantas itu. Sepanjang kamu masih dalam koridor-koridor dalam toleransian ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu brutal kayak tadi, waduh, nggak ada tempat bagimu bro. Itu ya. Kami akan melaksanakan perintah Al-Quran itu, kita akan melaksanakan diskusi secara hikmat. Tapi kalau kamu mancing, ya kami juga manusia biasa. Kami punya banyak jawaban mengentar balik. Gitu loh. Ada yang bisa menunjukkan nggak sih kalau ditanya ya? Apa ada yang bisa menunjukkan Injilnya Yesus itu yang tertulis di Yunani? Ya kagak. Injilnya Yesus itu tidak tertulis oral. Yang ditulis itu apa yang pernah dilakukan beraktivitas Yesus di muka bumi. Itu namanya kisah para nabi. Gitu loh. Kisahnya Yesus pernah begini ditulis orang. Itu pun banyak juga yang bisa kita bahas. Masa Yesus bongkar meja pedagang bolak-balik? Masa Yesus ngutuk pohon ara? Masa Yesus minjam keledai orang belum dibalikin? Ya kan enggak juga kayak gitu. Ya makanya kami meluruskan Al-Quran datang nggak begitu loh. Nggak bisa itu Yesua Mesia atau Iso itu tidak disalib. Gitu loh, diselamatkan. Ya tapi kalau Anda berpendapat imanmu ya silahkan begitu. Tapi jangan ngeyel dong. Lu ngeyel ya kita kasih edukasi. Kasih edukasi nggak mau, kita persuasif. Kamu nggak mau persuasif, ya mari kita habis-habisan. Ketemu juga boleh. Gitu loh. Diskusi terbuka, open camp. Ya enak tuh. Ada moderator. Gitu loh. Jangan gegabah ya bro. Semua ya teman-teman. Jangan brutal, mari diskusi baik-baik. Semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara. Tapi berbicara juga harus bertanggung jawab. Tidak asal ngoceh gitu. Oke. Ya, selamat malam Hulia. Hulia, ada yang mau disampaikan Hulia? Sekarang pada naik dari tadi 3 kali nggak ada yang ngomong. Pengen naik, aneh. Ya karena ada gua di sini. Bang Adi diumpetin dulu lah. Tadi kan dari awal Pak Womodo, saya itu di bawah, saya pantau di bawah, saya dipanggil naik, saya nggak mau naik. Kalau mau naik kan, saya dengar dari awal kok. Pertama itu ngobrol itu Pak Imrus sama Mas Saha, sama yang tadi itu. Iya. Ya, Gitu ya. Pertanyaannya Pak Imrus jelas. Kalau Yesus itu disalib, gitu ya. Apakah penyaliban itu tempat kudus? Kudus itu kan suci. Jawabnya apa coba? memenuhi kriteria, apakah kriteria dia itu disalib di bait Allah? Apakah Golgota itu bait Allah? Kan gitu. Ya. Dia nggak bisa jawab putar-putar.
Setelah itu saya tanyakan lagi, Golgota itu ada 2 yang di mana kan gitu. Lanjut masih noise kan. Iya, ada 2 versi jawabannya ya. Itu iman saya. Ya is oke gitu loh. Ya, ada masalah nih. Kalau masalah orangnya cakep sih, dia nggak arogan itu. Oke Pak Om Bodo itu apa masalah? Iya, ini adanya Bang Andi nih. Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bang Wan, Bang Hendi, Iya Bang Arif. semuanya Bang Cinta Selawat. Kita lagi nyimak di bawah, Masalah di mana nikmati. kamu masalah tadi? Ya, tadi aku pikir ditendang bang sama Oh, abang. jangan framing lah. Kena imbasnya dia tuh masalah. Enggak lah. Ini sama tembak aja, tendang aja orang. Sampai nendang. Iya. Lakar udah turun ya tadi ya. Oh udah arogan masalah. Gak mau dengar, gantian kalau masak kan orangnya baik hati. Jadi kalau orang dia udah masak. Lah, mana lagi masak? Masalah itu baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Naik lagi masalah, ntar kamu framing aku nendang lagi. Pak Bere, Pak Berebing naik Pak Bere, kita diskusi santun yuk Pak Bere. Dia aku silent dulu lah, yang lain aja. Soalnya aku diem juga nih. Tulis Bang Arif, Kenapa? Ada. tulis Bang Arif. Iya, lu saya di jalan sama Bang Wan di Jambak dari bawah. Ah nih Pak Bere nih, Pak Pendeta nih. Pak Pendeta, selamat malam Pak Pendeta. Apa cewek ya? Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Salam. waalaikum. Waalaikum Bang. Bang Erik duluan, aku mau sholat dulu Bang Erik. Lanjut dulu ke Bang Ya, ada Bere. Pak Wong aja, Pak Wong dulu. Saya masih di jalan ini. Oh, di jalan. Nah, Pak Bere kita santun ya Pak Bere ya. Jangan ada hujatan ya. Ya. Saya kasih kopi dulu Pak Bere ya. Iya, aku udah ngopi nih, lagi ngopi nih. Nah ini ngopi lagi. Nah, Gini lanjut, ya, Pak. saudara-saudara. Diurut-urut ya Ini Pak. ya. Aku mau sholat dulu ya. Ya, apakah Islam itu kalau berbicara berdasarkan dasar dalil, itu kita harus menunjukkan dalil. Kayak iman, ya, rukun iman itu ada dalilnya. Sebagai Muslim kita itu pasti ada dalil. Itu ada di surat An-Nisa 136. Itu ada dalilnya. Saya bacakan dulu ya sebelum kita buka diskusi. A'udzubillahi Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa bil rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi alal azala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dhalalan ba'ida. Ini artinya begini, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Ini tuntunan kita dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini
iman seorang Islam itu ada dalilnya semuanya. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah itu Anda bisa buka di Al-Anbiya 22. Iman kepada malaikat Al-Anbiya 19 sampai 20. Iman kepada kitab Ali Imran 3. Iman kepada Rasul Ar-Rod 38. Iman kepada hari akhir Al-A'raf 187. Iman kepada qada dan qadar itu ada di Al-Ahzab 38. Ini tetap nggak ada. Umat muslim nggak pakai dalil, nggak ada. Inilah bukti bahwa semua itu ada dasarnya. Monggo Bang Bering mau diskusi apa, monggo. Ini cuman boleh saya Bang Brembing sama Bang Mr. Gary, boleh Bang saya satu pertanyaan lagi nih Bang ya. Nah, satu pertanyaan saya begini Bang ya. Abang ini kan hari ini kan menuhankan Yesus ya, lalu abang suka menyebut juga itu yang lain kan alegoris, tapi kalau aku dan Bapa adalah satu. Yang mau saya tanyakan begini Bang, di mana di Bible itu yang tertulis ya Yesus itu kudus? Karena Tuhan Allah itu kudus. Ya, yang saya tanyakan Yesus kudus di mana? Kuduskanlah Yesus. Saya lagi fokus sama kata-kata kudus hari ini. Ya. Di mana ada kalimat yang mengatakan Yesus itu kudus atau kuduskanlah Yesus? Silakan, makasih. Oh, kan gini Bang, kalau Tuhan Allah itu kan kudus. Siapa ya? Yes. Yang ditanya siapa? Bebas Bang, bebas. Terus ditanya Bebas pihak menjawab. Kristen Pak Bere. Pihak Kristen, silakan dijawab. Oke, ya. Ya dua-duanya lah Bang. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini menurut aku aja ya kan, aku bukan pendeta kan gitu, menurut aku gitulah. Nanti kan aku kan bukan orang teologi ya kan. Jadi menurut aku kan Allah itu kan kudus, suci. Jadi Yesus itu kan Allah datang ke jadi manusia, jadi itulah, jadi otomatis dia juga kudus. Gitu aja Bang. Bang, mohon maaf Bang, yang saya tanya itu yang tertulis ya Bang ya. Ya kan? Soalnya kan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi kalau Bapaknya dikudusi kan, ya dia udah satu. Gimana gitu loh tertulisnya? Ada nggak? Yang tertulis Bang yang saya tanyakan. Makasih, lanjut. Kok putus-putus ya? Bang Imrus, kalau ada suaranya kecil disuruh gedein dong. Suaranya kecil Pak Bere. Suaranya kecil, deketin kayak tadi. Pak Bere, itu suaranya putus-putus ya? kecil. Nggak kedengeran. Pak Bere. Rocos mulu dia. Oh, halo ya. Ya, nah gitu ya. Diulang Pak, diulang. Udah. Bang Andi, aku sholat dulu Bang Andi. Ya, lanjut Pak Bere. Karena ada tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9.
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gitu, itulah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Pak, ya apa ya yang saya fokus Yesusnya Pak, ada tulisannya Yesus Pak. Sama seperti Bapa atau Allah yang Bapak Allah kan ini Allah Bapa ini kan ya kan banyak sekali tuh kata-kata tuh, ya kan? Apalagi kalau di perjanjian lama itu penuh itu, ya kan? Bapa ya Pak Allah itu kudus. Nah ini Yesus katanya tuh Yesus baru kudus. Kuduskanlah Yesus, Yesus kudus. Itu di mana Pak? Karena Yesus ini kan Bapa Tuhan kan. Lalu satu hakikat juga. Gitu loh Pak. Jadi poinnya di kata kudus sama Yesusnya ada nggak? Silakan. Mantap kali. Mantap kali Tapi nggak tahu di mana ayatnya, Bang. Bagus sekali jawabannya, Mrus. Udah dijawab tuh, Mrus. Mantap. Mrus, dijawab. Ya, jadi sedikit pandangan tentang Allah itu menyediakan namanya 72 bidadari wallahu a'lam bishawab ya. Terus tadi di surah An-Naba 33 bahwasanya Allah menyediakan gadis perawan. Ya, terkait hal itu adalah hadiah. Itu adalah hadiah bagi orang-orang yang selama hidupnya, semasa hidupnya di dunia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan agar kita manusia yang laki-laki ini menahan syahwat. Artinya menahan syahwat ini agar kita dijauhkan dari namanya zina. Itu ada di surah Al-Isra ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi namanya zina. Nah, karena namanya laki-laki, Allah kan mengetahui apa yang ada pada diri kita, apalagi terkait dengan masalah seksiologi atau masalah seks. Allah sudah mengetahui apa yang akan si laki-laki ini alami semasa hidupnya. Pasti kekurangan, ketidakpuasan dengan namanya birahi. Makanya kita laki-laki ini diperintahkan oleh Allah pada umumnya untuk menahan birahi, menahan hawa nafsu. Nah, setelah itu kita mampu diuji oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang dinamakan zina, maka Allah akan menggantikan kenikmatan itu nanti di surga. Kita harus menahan kenikmatan itu di sini. Kenikmatan ya namanya berzina pasti nikmat kata orang ya. Pasti nikmat. Nah, kita disuruh oleh Allah itu untuk menahan itu. Nanti kau akan kuberikan kenikmatan yang lebih dari itu. Kau dia akan nanti kau gadis-gadis perawan. Nah, bukan hanya untuk bukan arti kata di sana nanti kita disediakan gadis perawan, itu nanti kita dinikahkan nanti di sana. Sama halnya macam kita di dunia, dinikah secara sah. Bukan asal ambil si perempuan itu, ambil comot langsung bawa ke kamar, langsung diprot-prot, enggak. Nikah resmi, sah di mata Allah, ya gitu. Jadi apa yang kalian narasikan tentang Islam itu, Allah itu menyediakan perempuan-perempuan untuk diprot-prot, ya enggak seperti itu kawan-kawan. Jauhilah hal-hal seperti itu pemikiran kalian, enggak benar itu semua. Itulah namanya kalian pembenci yang namanya Islam tuh wajar memang melakukan. Tapi ya kalau bisa dari sekarang belajarlah. Belajar, kalau mau belajar Islam silakan ya, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, di mana ilmu pengetahuan juga tentang Islam kami juga semua terbatas, enggak ada satupun ilmu itu yang tinggi setinggi langit, enggak ada. Ilmu itu milik Allah. Ya, jadi kalau mau belajar kebenaran insyaallah kita bisa membantu gitu. Ya silakan lain. Halo, ayo Pak Beri, ada yang mau dipertanyakan, Bang? Silakan. Oh, Diskusi santai aja kita.
Oh, aku yang bertanya gitu, Bang. Ya. Ya, monggo Bang, silakan. Ada Bang Monggo, ada Ustaz Arif ya, silakan. Ada Bang Handi juga. Apalagi Ustaz Imrus, Masya Allah ilmunya Bang. Silakan Bang, silakan. Tadi Mrus sudah dijawab ya Mrus ya? Nggak ada di Bible kata Bapak Bere. Ya, silakan Bang. Bukan nggak ada di Bible. Aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu. Oh ya, maaf, nggak tahu datanya. Oke, nggak ada masalah. Silakan Bang. Waalaikumsalam. Lanjut aja lah dulu. Aku bertanya pun nggak tahu pula aku yang kutanyain. Lanjut aja dulu lah. Aduh. Oke. Bang Bere, izin ya, maaf ya, bukan saya niat Iya. Abang kan menuhankan Yesus yang Iya. di mana pastinya abang memahami atau memiliki pemahaman Yesus itu memiliki dua natur. Ya. Nah, pertanyaan saya, di manakah sisi kemanusiaannya dan di manakah sisi ketuhannya di dalam Yesus? Karena yang silakan. Kalau sisi kemanusiaannya kan dagingnya, karena kan firman itu telah menjadi daging. Jadi kalau sisi kealahannya adalah rohnya, roh Allah yang ada, roh yang ada di dalam dia itu kan dari Allah sendiri gitu. Allah sendiri yang ada dalam dia itu. Oh, jadi manusianya itu dagingnya, yang Tuhan itu adalah rohnya. Jadi yang disebut Yesus yang mana? Yang dagingnya atau rohnya, Bang? Atau kedua-duanya disatukan? Dua-duanya lah, dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti roh Yesus ya, bukan roh Allah ya? Atau gimana Bang? Saya kurang paham di situ Bang. Karena kalau kedua-duanya Yesus dagingnya, terus yang roh tadi kan seharusnya kan itu nama rohnya Allah atau Yesus Bang? Bapak atau Yesus sebenarnya? Kalau roh itu kan, kalau di surga disebut Bapa. Tapi kalau dia menjadi roh itu ada di dunia itu, itulah Allah itu kan roh, gitu. Allah itu kan roh. Jadi kalau dia di dalam, dialah datang ke dunia, gitu, Bang. Roh tadi dari langit turun ke dunia, nah menjadi masuk ke dalam daging, kan begitu kan? Pastinya kan roh kan masuk ke dalam daging supaya daging tadi hidup, gitu ya Bang ya? Kalau roh itu menjadi daging, kan ada di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Oh, firman sudah menjadi, oke. Jadi firman sudah menjadi daging, seharusnya roh dan daging ini sudah utuh Tuhan semua, tidak? Kalau menurut saya roh sudah menjadi daging, ini ada dua kemungkinan. Kalau menurut saya bisa Tuhan semua keseluruhan tanpa ada embel-embel dua natur, begitu juga manusia semua tanpa ada embel-embel dua natur. Seharusnya karena sudah dari langit tadi, yang tadinya roh berubah menjadi daging, itu udah utuh satu kesatuan di situ, tidak ada namanya itu. Kalau menurut pandangan saya ya, analoginya ya, ataupun kita katakan termasuk faktanya ya, itu kalau sudah menjadi apapun itu yang lama sudah tiada, sudah menjadi yang baru gitu. Artinya Yesus ini yang tadinya yang daging ini itulah utuh dari menjelmanya roh tadi menjadi manusia. Jadi tidak ada lagi namanya dua natur di situ. Kalaupun dia mau natur kalau dia sisi Tuhan ya Tuhannya aja mutlak. Kalau dia manusia ya manusia aja mutlak gitu. Seharusnya seperti itu. Gimana pandangan Bapak? Silakan. Jadi kan gini Bang, kan kalau menurut Alkitab kan firman itu telah menjadi daging, kan gitu. Jadi Tuhan itu telah menjadi daging, gitulah istilahnya kan. Tuhan itu datang ke dunia menyerupai manusia, gitulah istilahnya. Nah, jadi kenapa dia datang ke dunia untuk
istilahnya untuk pengorbanan menebus kita dari dosa, satu untuk bisa jadi teladan bagi kita gitu dia ke dunia ini, untuk teladan, satu lagi pengampunan dosa. Jadi kalau di Kolose itu, walaupun dari rupa Allah, dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah, karena ada ditulis gitu di Kolose. Ya, dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Boleh bertanya Pak Biri? Oh Pak Geri, Islam. Pertanyaan Pak Biri. Sudah Pak, biar nyambung dulu sama Bang Erik. Belum kelar Bang Erik. Ya silakan lanjut. Oh iya. Ganti. Ini satu pertanyaan nih sebelum jauh. Ini berarti roh Pak Biri itu apa sama dengan roh Yesus? Enggak sama lah Bang. Terus roh Pak Biri ini dari mana asalnya? Dari Adam lah. Roh manusia kan beda sama roh Tuhan Bang. Bedanya di mana Pak? Istilahnya kalau Tuhan sama manusia kan udah jelas beda. Kalau Tuhan sama manusia itu udah jelas beda gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kan memang roh yang menjadi daging gitu. Kalau roh kita ini diciptakan, kalau Tuhan Yesus itu pencipta, dia nggak diciptakan. Nah, yang menciptakan roh itu siapa Pak? Yang menciptakan roh Pak Biring itu? Tuhan lah, Allah lah, Tuhan Yesus. Coba diganti Pak pertanyaan apa? Cukup aja di situ saya. Pak diam-diam sih, diam-diam baik. Pak siapa ini? Roh itu ciptaan, Pak. Pak Biri Bing, Pak Biri ya. Ya. Pak. Roh itu besar itu kan? Kalau kita Roh kita ciptaan, roh Yesus enggak ciptaan gitu ya Pak ya? iya, kalau roh Yesus salah itu sendiri. Tuh. Jadi rohnya Yesus roh pencipta ya Pak ya? Iya Pak ya? Pencipta itu sendiri, pencipta itu Iya. sendiri. Iya, jadi roh yang dibawa-bawa Yesus masuk ke kandungan ibunya roh pencipta ya Pak ya? Iya, roh Allah itu sendiri. Jadi roh Allah itu sendiri dikandung 9 bulan bersama Yesus gitu ya Pak? Iya, ya. Terus yang ciptain Bunda Maria siapa Pak? Bunda Maria yang diciptakan Tuhan Adam dan Hawa. Jadi Bunda Maria adalah keturunan Adam dan Hawa. Oh jadi manusia sekarang nggak diciptakan ya Pak? Enggak lah Pak, nanti ayam saya mati di rumah masa terus. Iya. Itu Allah terus yang bikin mati kan enggak juga. Karena ayam saya beranak nanti dibilang diciptakan Allah kan enggak juga. Lucu Pak Beri, lucu. Nggak apa-apa. Jadi yang menciptakan Adam siapa Pak? Pak yang menciptakan Nabi Adam siapa? Itulah Elohim Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Iyalah, sama lah itu Yesus. Oh, jadi yang menciptakan Adam Yesus. Iya. Tuhannya Adam siapa? Tuhannya Adam. Tuhannya Adam Yesus. Sebelum dunia ini ada pun Yesus sudah ada. Terus Tuhannya Bunda Maria siapa Pak? Itulah Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Anaknya Bunda Maria siapa? Kalau Bunda Maria itu Pak, itulah alat Tuhan datang ke dunia ini, itulah alatnya sebagai wadah kedatangannya dibikin Bunda Maria. Iya. Sebenarnya di perjanjian lama Pak, waktu perjanjian lama udah sering tuh Allah itu datang ke dunia ini. Iya, Tapi dengerin dulu. Kenapa jadi melebar Pak? Tuhannya Bunda Maria siapa Pak? Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Anak Bunda Maria Namanya siapa?
secara daging anaknya juga dibilang Yesus, tapi dialah wadah kedatangan Kenapa juru pakai selamat tapi? itu datang ke dunia. Susah amat ya. Kenapa pakai tapi? Anaknya Bunda. Jadi gini bang, anaknya Bunda Maria Yesus, Tuhannya Bunda Maria Yesus, ya begitu ya. Hmm. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya, begitu ya. Kan ada juga ayatnya Pak, waktu Tuhan Bunda Maria menyembah Yesus, ada Iya nggak ayatnya. apa-apa, Pak. Itu kan iman Bapak. Kami nggak mau bantah. Iya itu iman Bapak, nggak apa-apa. Jadi anakku adalah Tuhanku gitu ya. Dia tahu Pak, dia tahu kayak Bunda Maria itu merasa mungkin dalam kandungannya, tapi dalam hati Bunda Maria itu dia itu cuman wadah kedatangan juru selamat itu gitu Pak. Saya kan nggak nanya wadah Pak. Itulah. Artinya anakku adalah Tuhanku gitu ya Pak ya. Nah, bisa juga gitu Pak ya. Nah, bagus itu Pak, bagus bikin judul sinetron itu Pak. Laku itu nanti. Cocok. Ya oke, terusin Bang yang Ini lain. namanya diskusi sehat. Tapi jujur dia bagus daripada ngeyel. Iya. Lanjut. Berarti roh Bapak dari mana tuh? Rohku ini diciptakan Tuhan Pak. Yang Loh, tapi menciptakan. katanya Tuhan sudah berhenti Pak beristirahat Pak setelah menciptakan alam semesta. Nah manusia kan itu silih berganti Pak, ada yang mati, ada yang hidup lagi, ada yang mati, ada yang hidup lagi setelah menciptakan alam semesta. Jadi berarti Tuhan Bapak masih berinteraksi dengan namanya ciptaan Pak ya? Kita Masih kan berkolaborasi. udah dengan terjadinya sendiri Pak. Kalau kita ini roh kita ini kan udah mulai dari Adam dan Hawa kita udah jadi sendirilah roh kita ini. Loh gimana ceritanya Pak jadi sendiri? Kan rohnya Berarti jadi sendiri berarti nggak ada yang menciptakan Pak. Nah sementara di Zakaria 12 nomor 1 roh manusia ini adalah ciptaan Pak. Jadi orang yang baru lahir itu ya bayi dalam kandungan itu yang sudah bergerak berarti dia sudah ada rohnya berarti di dalam kandungan kan begitu. Nah itu ciptaan Pak, diciptakan. Kan begitu Pak? itulah. Iyalah roh kita ini ya diciptakan Tuhan, memang ciptaan Tuhan roh kita ini. Berarti Tuhan Bapak sampai sekarang ini masih bekerja dong kalau begitu, nggak istirahat sampai sekarang. Katanya kan masih istirahat karena proses penciptaan lagi sudah tidak ada lagi karena sudah selesai semua. Jangan sulit-sulit Pak Erik. Tapi kan udah dengan sendirinya udah terjadi begitu aja dari dulu Pak. Kalau itu dari dulu mulai kita kalau kita dilahirkan Adam dan Hawa, lahir kita Pak ada daging, ada roh kita gitu Pak. Jadi menurut Bapak yang lebih dulu diciptakan daging apa roh Pak? Gini ya contoh ini kan saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya kan begitu. Nah terus istri saya hamil tuh. Diperiksa 2 bulan kan belum ada roh itu, belum masih janin kan belum ditiupkan roh mungkin ke situ. Nah setelah kurang lebih 4 bulan ketinggian ya udah lanjut. Ya, orang perlu diurut Bang Erik Pak. Ya silakan. Dokter siapa? Dokter Adi aja nggak paham itu. Dokter loh. Iya. Sebenarnya Yesus itu Pak Brewering yang mana sih yang rohnya atau badannya yang Tuhan Pak? Apa dua-duanya? Kalau yang tua Pak itu rohnya. Maksudnya gini, kalau Yesus itu pengertiannya Yesus itu dia kan firman menjadi daging. Iya. Firman itu adalah Tuhan. Jadi otomatis dulu roh jadi daging kan gitu. Nggak dengerin dulu Pak. Kan Yesus pernah ada di bumi nih. Dirawat sama ibunya, dia pernah jadi bayi, disunat gitu ya. Maksud saya gini Pak Bere. Yang Tuhan itu sama Yesus itu rohnya atau fisiknya yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan?
Rohnya lah Pak. Oh, jadi badannya ujung kaki sampai ujung Badannya kepala. itu pun dari Tuhan juga Pak. Jadi Tubuh tubuhnya, kemuliaan. jadi tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya Tuhan jadi manusia gitu. Manusia Iya. 100%. Iya, jadi tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Gitu ya. Nah, gitulah ya. Nah, jadi bercampur antara bukan Tuhan dengan Tuhan, bercampur dalam diri Yesus. Karena dia datang memang ke dunia kan untuk berhadapan sama Iya, manusia. saya nggak nanya kedatangannya. Jadi di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada bukan Tuhan, gitu ya. Campur dia. Nah, ada di situ dua. Satu keilahiannya, satu kemanusiaannya. Oke. Jadi badannya, tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan, gitu ya. Betul ya? Oh ya. Ah. Kalau tubuhnya ini capek tidur, Pak, bagaimana Tuhan itu? Tidur juga apa gimana, Pak? Menemani badan tidur? Kalau itu sebenarnya Pak, mana ngerti kita kalau itu kalau Tuhannya, kalau dagingnya tahulah kita Pak. Iya, Kalau iya. Tuhan itu mana pernah capek? Tuhan itu mana pernah tidur? Tapi kenapa Tuhan tidak mengajari tubuh biar kuat tubuh juga, jangan sampai tidur gitu loh, biar berjaga-jaga. Kan dia kan datang ke jadi manusia Pak. Jadi kalau udah kedatangannya ke manusia ini dia merendahkan dirinya gitu. Dia merendahkan dirinya. Tuhan merendahkan diri. Iya, iya, iya. Tidak ada datang menjadi Tuhan ke dunia ini, hancur dunia ini Pak. Tapi dia datang menyerupai manusia gitu untuk Katanya ada merendahkan Tuhan. diri. Katanya ada Tuhan di dalam diri Yesus, Pak, nggak hancur tuh badannya Yesus. Kemuliaannya kan di surga Pak. Tapi kalau dia Allah itu, roh itu, kemuliaannya datang ke dunia ini. Katanya di dalam diri Yesus, Pak, beri katanya dalam diri Yesus ada Tuhan. Sedangkan Tuhan Iya. kalau turun ke bumi, hancur bumi ini, kenapa nggak hancur Yesus nggak hancur? Kalau Tuhan itu Pak, dia nggak kemuliaannya nggak ke bumi, nggak ke dunia ini kemuliaannya. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Tuhan Pak, dia kan datang. Tadi kan di Yohanes itu firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau begitu Yesus bukan Tuhan karena Tuhan ada di surga, nggak ada dalam diri Yesus. Kalau Tuhan itu Pak, Tuhan itu ada roh, roh itu di mana-mana ada Pak. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Iyalah. Ya kenapa nggak hancur badannya Yesus? Kan nggak gitu Pak, nggak kemuliaannya kan, Lah, nggak kemuliaannya di surga, itulah dibilang Bapa gitu. di dalam diri Yesus Bapa atau bukan? Tuhan. Di dalam diri Yesus kan rohnya Bapa tuh. Iya. Iya. Kenapa nggak hancur dirinya? Kan dia datang menjadi manusia kan biar jangan hancur dunia ini Pak. Kan dia tadi datang menjadi manusia. Angel, benar. Jadi bukan Tuhan dong dia Yesus waktu di dunia. Ku bilang tadi Tuhan 100%, manusia 100% gitu bilang. Tapi kenapa manusianya tidak hancur sedangkan ada Tuhan 100% dalam diri manusia? Kenapa nggak hancur tubuhnya? Bagaimana tuh? Ya kan datang ke manusia untuk biar jangan. Jadi kalau begitu, Tuhan itu Yesus, kalau datang ke manusia kan dia menyerupai manusia. ya kalau begitu bilang aja Yesus manusia bukan Tuhan. Biar nggak hancur badan Yesus. Dia kan gak sama kemuliaannya Pak. Dia datang ke dunia ini bukan bersama kemuliaannya gitu. Kemuliaan apa sih Pak? Diulang-ulang kemuliaan melulu Pak. Pertanyaan Pak Andi ini udah nggak ada lagi nih, udah bingung dia sendiri. Yang bertanya udah bingung. Enggak, saya nggak. Jadi bertanya udah kalah. Gimana Pak Andi ini? Pak Andi kalah ya? Waduh, Saya kalah, hebat ya, kalah. Pak Andi ya. Kalah saya, nggak apa-apa Pak. Iya. Tuhan itu maha kuasa ya Pak ya? Pak Bre-Bre. Iyalah Pak. Ya maha kuasa ada dalam diri Yesus ya Pak? Iya Pak. Tapi kenapa Yesus nggak maha kuasa? Yesus itu kan maha kuasa Pak, tapi dia merendahkan diri. Itu sering dibuka, sering di Kolose itu, Kolose dia maha kuasa merendahkan kok. diri.
Maha Kuasa kok ngambek Pak, pura-pura gitu. Dia kan ada tujuannya ke dunia ini, Pak. Oh jadi dia bohongin orang. Dia sebenarnya Maha Kuasa, tapi dia tidak Maha Kuasa. Dia bohongin orang itu. Enggak lah, Pak. Dia kan enggak, macam mana bohongi orang. Dia untuk menjadi pengorbanan dan untuk menjadi teladan bagi kita. Itulah kedatangannya ke dunia ini. Waktu Nah, Yesus, gitu, Pak. Pak, waktu Yesus disalib yang Maha Kuasa siapa? Yang Maha Kuasa, Ya. yang Maha Kuasa di surga. Berarti nggak ada dalam diri Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Oh berarti Tuhan waktu dia yang menjadi daging. daging Yesus jadi jadi waktu Yesus menjadi daging Yesus bukan Tuhan. Tuhan, namanya udah tadi Tuhan menjadi daging. Oke, Berarti Tuhan kan? Berarti Tuhan ada di tiang salib. Berarti Tuhan ada di tiang salib. Iya, kedagingannya ada tiang salib ya. Rohnya ada juga di tiang salib, rohnya. Ada? Oke, berarti ada Tuhan yang digantung di tiang salib. Begitu. Iya. Masuk akal nggak Pak Tuhan digantung di salib Pak? Nah. Pencipta alam semesta loh Pak. Hah? Pencipta alam semesta loh digantung Pak. Nah, sesudah meninggal nanti dia baru berpisahlah rohnya sama dagingnya, gitu. Apalagi meninggal Pak Tuhan Pak meninggal. Kan pengertian meninggal itu Pak, roh berpisah sama daging, gitu Iya. ya pengertian meninggal. Berpisah dia Pak ya. Jadi Tuhan di dalam diri Yesus melepaskan diri ya Pak ya, membiarkan tubuhnya mati. Kata kuserahkan katanya itu kan. Iya. Jadi Tuhan di dalam diri Yesus melepaskan diri, akhirnya tubuhnya mati gitu ya Pak. Iya. Iya. Melepaskan diri kemana Pak? Ke surga, ke kemuliaannya. Tapi dia gabung lagi Pak, bangkit. Hah? Dia masuk lagi Pak, waktu dia bangkit lagi Pak, hidup lagi dia. Iya, bangkit lagi ya, masuk lagi ya. Bisa datang apa lagi? Jadi tubuhnya menjadi mayat 3 hari, kemudian roh Tuhan masuk lagi, mayat hidup lagi ya Pak ya. Nah, mungkin gitulah. Ya kan begitu Pak. Iya. Ya, jadi gini waktu disalib, dibungkuskan tuh kain kapan Pak, dikuburlah dia. Jadi tubuhnya itu dibiarkan 3 hari dalam kuburan, gitu ya. Tuhannya keluar, ya Pak ya. Menunggu 3 hari dulu, baru Tuhan ini, roh Tuhan ini masuk lagi ke mayat, hidup lagi itu Pak. Begitu ya Pak ya. Iya, namanya Tuhan. Apa nggak bisa dilakukan ya? Iya kan namanya Tuhan keluar. Iya. Masuk ke mayat, mayat hidup lagi Pak. Nah, betul ya Pak ya. Oke, ya. Gitu. Nah, waktu disalib itu Pak, yang berkuasa siapa Pak? Waktu Tuhan disalib itu Pak, yang berkuasa siapa? Maksudnya? Yang berkuasa waktu Yesus disalib, yang berkuasa siapa Pak? Berkuasa di mana? Di jagat raya ini, di mananya? Dan ada salib, ada Yesus, ada tubuhnya Yesus, ada Tuhan yang Maha Kuasa dalam diri Yesus, ya ada algojo gitu loh. Nah sekarang pertanyaan, yang berkuasa di salib siapa Pak? Maksudnya yang berkuasa ini di dunia ini, entah di mana, entah di surga, di mana nih? Saya kasih contoh nih Pak, Yesus sampai salib dari bawah Bukit Golgota, diikat tangannya. Ya. Waktu diikat tangannya kan masih ada Tuhan dalam diri Yesus kan Pak ya? Iya. Nah, waktu dinaikkan di salib, dipaku tangannya, masih ada Tuhan dalam diri Yesus. Betul ya Pak ya? Iya. Iya. Terus waktu dipaku tangannya masih ada Tuhan dalam diri Yesus. Betul ya Pak ya? Nah, mana lebih berkuasa Pak? Tuhan yang Maha Kuasa atau tentara Romawi? Bagaimana? Siapa yang berkuasa di situ Pak? Sebenarnya yang berkuasa Tuhan lah Pak, tapi kan Tuhan itu enggak, Yesus itu sebenarnya kalau mau dia bisa dilemparkan itu tentara Romawi itu semua kan gitu, tapi dengan perkataannya di Yohanes tadi, firman menjadi manusia, jadi dia merendahkan dirinya kan gitu Pak. Oke. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini membiarkan itu terjadi gitu ya? Kalau dia melawan kan berarti dia melanggar perintah yang firman menjadi manusia tadi, udah dia langgar lah Pak. Masa dia melawan? Oh jadi kalau dia melawan, dia melanggar aturannya sendiri.
Nah, gitulah Pak. Dia tadi gitu. firman menjadi manusia. Lagi pula dia memang untuk dikorbankan kan gitu, Pak. Oh, jadi dia memang turun ke muka bumi untuk mengorbankan dirinya gitu ya. Ya, untuk menjadi pengorbanan dan menjadi teladan Ya, bagi kita, bagi pengikutnya. Saat kapan Pak Yesus itu mati Pak? Waktu diapain dia pas dia mati Pak? Lambungnya kah, dipaku kah? Dia matinya Pak. Iya. Kan Yesus ngomong nih, Eli lama sabaktani. Itu kan masih ngomong Kak. Bapak udah keluar masih ngomong dia Pak. Tapi sesudah diucapkannya situ dialah diserahkannya nyawanya. Kan dia sendiri yang menyerahkan. Kan gini ya Pak. Di salib itu kan Yesus berkata nih, Eli lama sabaktani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan Tuhannya udah keluar dalam tubuhnya. Kenapa dia masih ngomong Pak? Kenapa Tapi bisa kan begitu ya? Apa Yesus punya roh cadangan Pak? Tapi sesudah diucapkannya situ dia mati. Waktu Yesus mengucapkan itu, apakah Tuhan masih dalam dirinya atau udah keluar? Hah? Apa bilang Bapak kurang jelas? Waktu Yesus mengucapkan Eli lama sabaktani, apakah Tuhan masih ada dalam diri Yesus atau udah keluar? Udah keluar lah Pak. Ya, kenapa mayat bisa ngomong? Sesudah diucapkannya kan mati dia Pak. Ya kan masih hidup dia waktu mengucapkan Pak. Sesudah diucapkannya kan mati. Nah, waktu Yesus mengucapkan Eli lama sabaktani, rohnya sudah keluar atau masih ada? Waktu diucapkannya masih ada. Apa maksud Eli lama sabaktani? Kan Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan sudah meninggalkan dia Pak. Sudah pergi Tuhannya. Kedagingannya kan menjerit Pak. Sebagai manusia. Ada aja lu kedagingan menjerit kalau lu Itulah Pak. Tadi kita dasarnya tadi yang firman menjadi manusia itu, kedatangan Tuhan itu kan dasarnya firman menjadi manusia. Jadi apapun kuncinya memang dia firman menjadi manusia gitu. Jadi waktu roh Tuhan keluar dalam dirinya itu, kenapa Yesus masih hidup, masih bisa bicara gitu loh maksudnya? Apa Yesus punya roh cadangan atau nyawa manusia? Apa ada dua rohnya? Sudah keluar dan meninggal Pak. Sudah meninggal dia. Orang masih bicara dia Pak, masih bicara. Apakah mayat bisa bicara Pak? Kalau mayat enggak lah Pak. Ya, tapi itu rohnya udah keluar Pak, jadi mayat dia. Kenapa masih bicara? Itu kan Pak, pas diucapkannya baru dia meninggal, gitu Pak. Jadi waktu dia mengucapkan berarti roh Tuhan masih ada dalam dirinya. Betul ya? Nah, mungkin gitulah waktu diucapkan gitu baru dia meninggal kan gitu. Ya. Tapi ucapannya apa maksudnya Pak? Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah pergi Pak. Mungkin masih di leher Bang, nyawanya Bang. Ada sisa-sisa nyawa. Tapi Pak Erik dari tadi kayak kasih tahu dong Pak Erik. Telat Pak Erik, dia nggak pusing orang ini gitu loh. Masih ada sisa-sisa di tenggorokan gitu ya. Iya. Bisa aku bertanya satu Pak? Bisa Pak. Boleh. Pak. Pusing dia lah Pak. Soalnya kami udah pusing dari tadi Bang ya. Pusing. Yang banyak kalau Tuhan kami itu kan bisa ke dunia kan, menjadi manusia datang ke dunia. Bisakah Tuhan Bapak datang ke dunia? Tidak Pak. Laisa kalau tidak. Kalau ke bulan Pak, kalau ke bulan bisa, kalau ke bulan. Enggak pernah ke bulan Pak. Kenapa Kak? Tapi maha kuasa. Justru dia yang menciptakan bulan Pak. Tapi kenapa nggak bisa dia datang gitu Pak? Karena dia nggak mungkin bersama ciptaannya Pak. Betul. Jadi karena kemanusiaannya dia nggak bisa datang, gitulah istilahnya.
Tuhan itu bukan manusia, Pak. Di Bible juga mengatakan gitu, Tuhan bukan manusia. Di bilangan itu, Pak. Tuhan bukan manusia, Pak. Iya, coba kan dalam pikiran kita kenapa nggak bisa datang gitu, Pak? Kalau dia datang, Pak, kan dunia ini meledak, Pak. Tadi kamu udah ngomong kayak begitu. Mau meledak kek, mau apa kek, kenapa dia nggak bisa datang, itu yang pertanyaan Pak. Ya kalau dia datang, ya kamu nggak hidup ada di sini sekarang. Nah, bisakah? Walaupun meledak, bisakah? Dia tidak akan keluar daripada apa sifat sang pencipta itu. Tidak seperti dengan makhluknya, bro, gitu. Oh, jadi intinya nggak bisa lah gitu ya. Tidak akan pernah itu terjadi, bro. Oh, jadi lebih hebatlah Tuhan kami, Pak. Tuhan kami bisa datang ke dunia. Nerobos perawan Maria ya, Pak ya. Iman apaan nih? Hebat orang Amerika sama orang Indonesia, Pak. Orang Amerika bisa ke bulan, orang Indonesia enggak. Mana lebih hebat? Ya lebih hebat orang yang ke bulan, Pak. Nah, gitu juga Tuhan kami bisa ke dunia, Tuhan Bapak enggak. Mana lebih hebat? Oke. Terus ke dunia Tuhanmu ngapain, Pak? Berarti tuannya rasnya orang Eropa. Tuannya rasis ini. Nah, ini kurang kerjaan kok Tuhanmu ke dunia ngapain? Kan udah dibilang tadi pengampunan dosa, Pak. Satu menjadi teladan bagi kami. Jadi dia nggak bisa mengampuni dosa dari surga, dia harus turun ke dunia jalan-jalan ya. Kan udah dibilang, Pak, itu kan udah ada di kejadian, karena udah ada dosa keturunan, dia harus mengampuni dosa. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dia di kayu salib. Kan gitu, diapain disalib dia? Diapain? Itulah penyaliban, itu kan pengorbanan itu. Di apanya, Pak? Kenapa disalib? Kenapa? Terkutuk loh dia itu, Pak. Karena kami yang terkutuk, jadi dia gantinya, Pak. Dia jadi Tuhan terkutuk, Pak, disalib. Karena kami terkutuk, karena manusia terkutuk, dialah menggantikannya biar kami jangan terkutuk lagi, Pak. Tapi Tuhanmu juga terkutuk, Pak, ikut-ikutan. Kalau kemanusiaannya memang terkutuk karena kami, karena dia memang terhina, kan gitu. Gara-gara kami dia terhina. Waktu kemanusiaannya terkutuk, ada Tuhan nggak dalam dirinya manusia yang terkutuk? Kan kalau kan kedagingannya, Kak. Kan kedagingannya itu jadi pengorbanan. Kan kedagingan ini nggak mungkin jalan sendiri, Pak. Kalau jalan sendiri nggak ada rohnya, itu mayat jalan-jalan. Kan ada roh Tuhan dalam dirinya, Pak. Jadi ikut terkutuk ya. Kalau roh Tuhan itu, Pak, dia yang dilakukannya kan menggantikan kami, kan daging yang menggantikan kami, Pak, bukan rohnya, dagingnya, karena kami punya darah kami, Pak. Nah, gitu. Oh, jadi yang menebus dosamu itu daging, begitu ya? Begitu? Iya, Pak, daging Yesus itu. Oh, jadi bukan Tuhan, jadi bukan Tuhan menebus dosamu, tapi daging gitu ya? Nah, daging firman menjadi daging itulah. Berapa kilo sih? Kok daging sih, Pak? Nang hadong hepeng. Nggak enak banget loh disebut daging, Pak. Daging menjerit gitu loh. Jadi macam mana kalau memang ditulis firman menjadi daging, Pak? Itu kan kita. Jadi nggak ada tulangnya, jadi nggak punya tulang dia, Pak. Apa yang ada tertulis di Alkitab itu yang kita ngomongkan, Pak. Jadi Yesus nggak punya tulang, nggak punya tulang belakang, lemes loh, Pak. Macamnya daging doang, nggak ada tulangnya, Pak. Manusia udah sama lah, Pak. Ya udahlah, masa firman menjadi daging, Pak? Kan daging doang, bro. Buset, lembek itu, Pak. Itulah firman menjadi manusia kan. Manusia itu terdiri dari daging, tulang, darah. Firman dari dulu manusia lah. Ada yang nyanyi, ada yang jadi pemain bola. Nah, itu Pak Firman Mutinya, Pak, udah pensiun. Brek. Apa? Dengerin ya. Yesus itu, bro, saya ajarin dikit, mudah-mudahan kamu mau mengerti lah, kita berbagi ya, bro ya. Yesus itu kan dilahirkan ke muka bumi oleh seorang perempuan yang namanya Bunda Maria, wanita suci gitu ya. Oke? Iya. Yesus itu dirawat waktu kecil oleh ibunya, disusui,
ya dikasih ASI, dikelonin, disayang gitu ya. Sampai dia menjelang 12 tahun dianterin ke sinagog gitu. Bahkan menurut pendeta sekolah gitu. Dia juga punya saudara tiri gitu. Ya Yesus bertumbuh kembang sebagaimana manusia pada umumnya gitu. Yesus memang ini cerdas karena diberi ilmu dari yang mengutus dia. Di usia 30 tahun mulailah dia mengajar gitu. Dia bermukjizat, sembuhin orang sakit gitu. Lazarus mati dihidupkan kembali gitu ya. Nah itu menandakan dia utusan Tuhan, diberi ilmu dari Tuhan, diberi firman dari Tuhan untuk mengajak kepada Bani Israel. Jadi Yesus itu berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus gitu. Jadi jelas ini Yesus itu utusan Tuhan. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Mengerti sampai sini? Kan semuanya yang diucapkan Yesus kan, kalau dibilangnya dia tadi inilah dari gini, kan yang kubilang tadi Pak, dia kan memang firman menjadi manusia tadi Pak, dia kan kemanusiaannya yang bicara gitu. Memang manusia yang bicara Pak, masa kakinya yang ngomong Pak? Iya kan memang manusianya yang bicara Pak, kan itu yang dilihat orang. Karena orang Israel kan sering nggak percaya sama dia bahwa dia akan datang. Orang Israel udah nunggu-nunggu, tapi orang Israel sering nggak percaya bahwa dia yang datang itu. Jadi sering dibilangnya, aku datang dari Bapa, aku datang gitu. Ada nggak waktu Yesus hidup di dunia, pernah nggak ibunya menyembah anaknya Pak sebagai Tuhan? Pernah Pak, tapi dia lupa goyatnya. Nggak ada Pak. Mana ada orang tua nyembah anaknya Pak? Lu ada-ada aja lu. Lu durhaka sama ibu lu. Yang kebalik justru Yesus itu menyembah ibunya, bersujud, bersimpuh begitu. Kok lu buka balik-balik lu ah? Mana ada ibu menyembah anaknya? Bro. Nah, kalau saudara-saudaranya menyembah siapa? Muridnya menyembah siapa waktu itu? Kalau kan siapa? orang banyak juga orang nyembah Yesus hari itu Pak. Cuma memang belum semua orang tahu bahwa dialah Mesias itu kan gitu. Berarti banyak orang salah Tuhan waktu itu karena dia nggak tahu. Oh, ternyata Tuhan lahir nih. Banyak orang salah Tuhan. Kenapa nggak diumumkan saja? Oh Tuhan akan lahir di kota Daud, taruh di palungan, dibungkus kain lampin. Kenapa tidak diumumkan biar orang pada datang menyembah Tuhan baru? Begitu kira-kira. Kalau ngomong pun dia Pak Handi nggak akan percaya itu. Orang Yahudi itu mana percaya? Dia utusan aja nggak percaya orang Yahudi, apalagi dia ngomong Tuhan Pak. Oh berarti Yesus diutus untuk Yahudi ya Pak ya? Mana percaya Pak Handi? Berarti Yesus diutus untuk Yahudi ya? Israel ya? Hah? Yesus diutus untuk Israel ya? Untuk kami Pak, orang Kristen. Orang semua manusia lah Pak, semua manusia. Di mana Pak Yesus diutus untuk manusia? Di mana Pak? Buktinya kami sekarang ikut Yesus. Apanya? Ajaran apanya Yesus yang kau ikuti sekarang? Apa? Coba kasih contoh satu. Kami saling mengasihi. Banyak kami ikuti, kami teladan Yesus. Yesus itu kalau waktu hidup di dunia dia berdoa loh. Kamu berdoa nggak sama yang doanya Yesus? Berdoa. Kamu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kepada Yesus. Kalau Yesus berdoa kepada yang berdoa kepada Allah Bapa. Ya. Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Ya dengerin dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Oke. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Sekarang kan Yesus itu adalah Allah Bapa sekarang. Dia udah di surga. Oh jadi anaknya Bunda Maria itu Bapak di surga. Sekarang udah jadi Bapa di surga. Dia adalah Bapa. Berarti anak Bunda Maria kemana?
Kemana pula? Itu kan wadah kedatangan aja Bunda Maria itu, Pak. Iya, anaknya Bunda Maria sekarang kemana? Ya udah di surga. Berarti anaknya Bunda Maria yang kau sembah di surga? Yesus itu ya, Yesus. Yesus Iya, yang disebut Bapa. iya. Anaknya Bunda Maria yang kau tuhankan di surga sekarang, itu. Iya. Jadi kau menuhankan anak orang? Dia kan ku bilang tadi, Pak, dia itu hanya wadah kedatangan aja, datang. Ya saya nggak punya wadah melulu lu. Orang kandungan lu bilang ini wadah segala lu. Masa Israel pun seringnya Tuhan itu datang ke umat Israel, Pak. Hukum Taurat itu sering datang Tuhan menjadi manusia di ke dunia ini. Jadi apakah orang Israel nggak sama orang Islam? Jadi kau menuhankan anak orang ya? Aku menuhankan Yesus Tuhan. Iya, Yesus itu nama ibunya siapa? Yesus itu ketika Yesus datang menjadi daging, ingat ya, Yesus datang menjadi daging, menjadi manusia, ibunya Maria. Kalau Yesus yang sekarang nggak lah apa itu nggak punya ibu, dia ada. Kalau sekarang yang di surga itu anak siapa? Yesus itu? Dia mana anak siapa-siapa lagi, Pak? Dia itu Allah, macam mana anak siapa? Jadi anaknya Maria kemana? Hilang di surga. Ya, dia itu kan datang ke dunia hanya wadah. Iya, kalau Yesus sekarang anaknya Maria, nama Yesus di surga, artinya kau menuhankan anak orang. Itu kan pengertian Tuhan nih, mana itu kalau kita kayak kita ini, dia secara duniawi misalnya kita bilang anak, tapi kan datang dia ke dunia ini karena dia datang kepada manusia, dia harus lahirkan. Kalau zaman bangsa Israel, dia nggak pernah menjadi anak-anak, langsung besar dia datang. Dijumpai Abraham itu. Jadi anak Maria di surga, yang Yesus di surga itu bukan anak Maria lagi, bukan? Dulunya, Pak, 2000 tahun yang lewat. Sekarang yang dilahirkan Bunda Maria itu kan anaknya namanya Yesus, gitu ya. Setelah terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, apakah itu masih anaknya Maria? Enggak lagi lah, dia udah Allah secara dagingnya dulu dia anak Maria. Nah, kalau bukan lagi anaknya Maria itu, sekarang saya nanya kepada kamu, anaknya Maria sekarang di mana? Iyalah, Pak, itu kan udah memutar-mutar kata aja, situ-situ aja itu, Pak. Nah, kalau memang kau hilangkan anak orang, ya kita beritahu orang-orang ini gitu loh, siapa tahu ada yang nemukan gitu loh. Kenapa kau hilangkan anak orang? Oh, hilang. Itu kan situ-situ, dialah sekarang di surga, dialah yang kami sembah, dialah Allah kami. Jadi pertanyaanku tadi belum siap, Pandi, pertanyaanku tadi kan belum siap. Ya, jadi di surga, dengarin dulu, belum kelar. Jadi Yesus di surga itu, 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 manusia gitu. Jadi berarti kalau sekarang dia adalah roh kan gitu. Nah, fisiknya, tubuhnya kemana? Itulah tubuh kemuliaan kan. Kalau gitu nggak tahu tubuh kemuliaan katanya. Nah, orang dia terangkat ke surga kelihatan tubuhnya, kok banyak orang lihat dia makan ikan goreng dulu. Apa hilang dalam perjalanan? Enggak, lebih susah lah sedikit Pandi aja yang gitu-gitu. Apa nih kita kalau gitu-gitu? Pening dia. Kalau yang gitu-gitu. Nah, masih Bang ini kok pening? Ini itu justru gampang ini. Itulah, jadi nggak nyambung lagi kalau gitu. Kan gini ya, Bro. Jangan pening pula lah, ada bodrek. Gini ya. Sebelum dia terangkat ke surga, kan dia bangkit tuh. Iya. Orang pada kaget lah orang, dikira dia hantu, kan gitu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu, karena hantu tidak punya daging dan tulang, kan gitu. Iya.
Orang masih belum percaya kalau itu Yesus, masih dikira hantu. Yesus berkata, Bang ada Hani, nggak Bang? makanan yang bisa aku makan di situ? Menandakan dia adalah manusia yang bangkit, kan gitu. Dikasih lagi ikan goreng dia makan, baru orang percaya, oh ini Yesus toh. Nah itu masih anak Maria loh, itu masih anak Maria. Ya. Setelah dia 40 hari di bumi beraktivitas, apakah dia pulang ke rumahnya atau enggak, terserah lah kayak gitu ya. Terangkatlah ia ke surga, Markus 16:19, disaksikan banyak orang. Jadi yang terangkat ke surga itu sama tubuhnya, itu masih anaknya Maria sampai di surga. Nah, itulah Tuhan kami kalau gitu. Iya, jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Nah, tapi sekarang dia itulah Allah dibilang itulah yang kami sembah. Ya, tapi dia masih punya tubuh di surga. Tubuh yang tangannya bolong itu tadi, kan tangannya bolong. Itu kan nggak tahu, kalau masalah ke situ mana bisa, masalah manusia pun nggak bisa kita pikir, kalau masalah ke situ mana ada tertulis. Ya di bumi itu dia memperlihatkan tangannya yang bolong kepada di bumi itu dia memperlihatkan tangannya yang bolong kepada orang bekas paku. Iya.